Oke, sekarang kita lihat nih tujuan strategi augmented reality, ya. Jadi untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen, kemudian meningkatkan penjualan dan memperkuat merek. Nah, di sini ada nih peluang kalian nih. Jadi nanti, bisa nih nanti kalian, meneliti ya, hubungan antara augmented reality dalam strategi pemasaran, kaitannya dengan untuk meningkatkan penjualan dan juga memperkuat merek, ya. Nah, ini bisa jadi peluang kalian. Jadi kalian nanti bisa meneliti, hubungannya, kemudian setelah itu dijadikan ini sebagai artikel, ya. Ya, jadi ini nanti, bisa meningkatkan wawasan kalian, gitu, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke, eee, yang berikutnya. Oke, identifikasi target audience, ya. Penting bagi kita sebagai orang marketing, itu mengidentifikasikan siapa audiens kita, ya. Audiens kita mungkin dari, umur, ya, umur dulu, kemudian dari jenis kelamin, ya, terus kemudian nanti ada lagi yang namanya, tingkat pendapatan, gitu ya, itu pengaruh juga, ya. Kemudian ada namanya demografi, ya, demografi, sekarang ini di Indonesia sedang mengalami namanya bonus demografi, artinya tingkat kelahiran kita tuh cukup tinggi ya dibandingkan negara lain ya. Makanya kalau misalkan ada yang mau minat pindah negara sih boleh juga gitu ya. Contohnya sekarang Jepang. Kalau kalian tahu Jepang, itu sekarang lagi kekurangan karena angka kelahirannya sangat turun drastis. Bahkan ada kalau kalian pernah lihat itu, eee, beberapa sekolah TK dan SD itu tutup. Bukan karena tidak mampu biaya operasional bukan, ya. Tapi karena anak kecilnya udah berkurang, gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nanti pindah ke sana, malah nanti disubsidi loh. Iya, jadi nanti dikasih biaya nikah, dikasih biaya, eee, perawatan anak, gitu ya, terus sama, ibu bapaknya yang pasangan muda untuk diajak untuk bisa melahirkan lagi. Tuh, kalau tertarik ke Jepang silahkan, gitu ya. Gitu. Karena ada juga TKI-TKI kita, dia pindah ke sana tapi masih status warga negara Indonesia. Karena di Jepang boleh gitu ya, boleh. Tapi kalau nanti anaknya sudah, usia mau masuk ke sekolah, memang harus menentukan status kewarganegaraan. Mau pindah ke negara-negara Jepang atau, Indonesia, kayak gitu ya. Nah, ini bonus demografi kita cukup tinggi ya. Kemudian dari minat ya, minatnya orang kan beda-beda nih, yang antara laki-laki dengan perempuan juga beda-beda gitu ya. Selera warna juga beda-beda ya. Misalkan kalau laki-laki lebih cenderung warnanya, biru navy gitu kan. Kalau, perempuan mungkin, eee, pink yang soft gitu, yang agak soft misalkan begitu ya. Jadi agak berbeda juga. Kemudian dari perilaku konsumen, ya, dari perilaku konsumen, dia sukanya, dari bisa jadi cara belanjanya, ya, bisa dari online atau mungkin lihat langsung dulu gitu ya. Nah, sekarang kustomisasi dari pengalaman. Dengan pemahaman yang mendalam tentang audiens, perusahaan dapat menyesuaikan konten AR agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Ya, jadi nanti ini kaitan dengan, perusahaan atau nanti kalian nanti akan, praktek gitu ya. Jadi nanti kalian tentukan dulu, audiensnya. Jadi pada saat nanti buat yang namanya, produk, itu bisa tentukan dulu audiensnya siapa, nanti bisa disesuaikan, ya, gitu. Oke,
analisis lingkungan dan bisnis penerapan teknologi AR. Nah, ini ada pengaruh juga ya dengan lingkungan sekitar kita ya. Jadi nanti kita harus bisa menganalisanya dan memahami situasi pasar dan posisi kompetitif perusahaan, kemudian bisa menentukan peluang dan tantangan yang ada dalam penerapan AR. Kemudian melakukan analisis SWOT ya, strengths, weaknesses, opportunities, threats ya untuk strategi AR ya. Karena pasti yang namanya kita melakukan sesuatu itu pasti ada analisa ya. Kalian belajar nanti kita akan praktekkan. Nah, oke, berikutnya kita lihat penerapan teknologi AR yang sesuai ya. Jadi nanti bagaimana memilih teknologi AR yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemasaran. Jadi yang namanya teknologi AR itu bagian dari namanya virtual reality dan mixed reality ya. Jadi kalau mix menggunakan QR code, bisa menggunakan kacamata ya. Nah, itu bisa. Nah, memang harus perhatikan juga dari sisi ya, ya. Tapi biasanya sih orang mulai dulu dengan namanya quality ini. Jadi uh, enggak langsung bikin suatu produk yang menggunakan virtual. Jadi nanti menggunakan augmented ini. Kemudian tool itu ada seperti AR, kemudian aplikasi atau situs web yang sudah ada untuk memudahkan akses oleh konsumen. Oke, nanti bisa tulisnya baru kita integrasikan ke dalam aplikasi. Ya, jadi nanti step by step untuk kalian bisa menerapkan ini. Oke.